Halo semuanya, selamat datang di Latar Belakang Universe. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah cerita yang dimana di dunia ini bumi dikuasai oleh para monster dan manusia adalah makanan bagi para monster yang menguasai dunia ini. Pada dunia ini, manusia dibesarkan pada sebuah panti asuhan. Manusia-manusia yang ada di panti asuhan ini semuanya sudah tinggal di sini ketika mereka masih balita. Artinya, mereka sudah hidup di panti asuhan ini saat mereka masih bayi. Kemudian, mereka dibesarkan layaknya anak-anak manusia normal pada umumnya, seperti belajar, bermain, berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan lain-lain sebagainya. Kehidupan di panti asuhan ini sangatlah damai, karena panti asuhan ini dikelilingi tembok-tembok besar, sehingga tidak ada masalah yang dapat mengganggu panti asuhan ini, seperti binatang buas, binatang liar, orang-orang jahat yang dapat membuat onar, dan lain-lain sebagainya. Meskipun demikian, anak-anak yang hidup di panti asuhan ini juga tidak dapat keluar dari panti asuhan ini karena terdapat tembok-tembok besar yang mengelilingi panti asuhan tersebut. Kehidupan damai pada panti asuhan ini tidak sebenarnya damai. Ada satu hal penting yang merupakan rahasia sangat besar di panti asuhan ini yang tidak diketahui sama sekali oleh anak-anak panti asuhan ini. Rahasia besar yang tidak diketahui oleh anak-anak yang ada di panti asuhan tersebut adalah mereka sebenarnya dibesarkan dengan satu tujuan yang sama, yaitu menjadi makanan bagi para monster yang telah menguasai dunia ini. Dan faktanya bahwa panti asuhan itu bukanlah panti asuhan asli, melainkan adalah sebuah peternakan. Oleh karena itu, panti asuhan ini dikelilingi tembok-tembok besar dengan tujuan untuk menjaga anak-anak panti asuhan tersebut agar tidak dapat keluar atau kabur dari panti asuhan tersebut, yang sebenarnya adalah sebuah peternakan. Cerita ini dimulai dengan seorang anak perempuan yang bernama Emma. Emma hidup di panti asuhan ini sejak ia masih bayi. Emma hidup bersama dengan saudara-saudarinya yang tentu saja bukanlah saudara-saudari kandung ataupun saudara-saudari sedarah dengan Emma, melainkan mereka adalah anak-anak yang dibesarkan dengan tujuan yang sama dengan Emma, yaitu menjadi bahan makanan bagi para monster yang telah menguasai dunia ini. Emma merupakan salah satu dari 3 anak terpintar yang ada di panti asuhan ini, baik secara akademik maupun non-akademik. Semakin pintar anak-anak manusia yang hidup pada panti asuhan tersebut, maka nilai mereka semakin berharga. Karena para monster meyakini bahwa anak-anak yang pintar akan menjadi bahan makanan yang sangat bergizi bagi mereka. Emma hidup dengan tenang bersama saudara-saudarinya. Mereka bagaikan saudara kandung asli pada umumnya. Tetapi, setiap tahun akan selalu ada
salah satu anak pada panti asuhan tersebut yang akan meninggalkan panti asuhan tersebut dengan alasan akan diadopsi oleh suatu keluarga. Tentu saja hal adopsi ini adalah hal yang sangat umum dan wajar dilakukan. Dan adopsi ini pun selalu terjadi setiap tahunnya. Pada suatu hari, salah satu anak dari panti asuhan ini akan pergi dari panti asuhan ini karena akan diadopsi oleh suatu keluarga. Kepergian anak ini pun mengundang sedih bagi anak-anak lainnya karena mereka tidak dapat melihat saudarinya lagi. Tetapi mereka juga turut berbahagia karena akhirnya salah satu saudarinya akan mendapatkan keluarga dan hidup bahagia dengan kasih sayang orang tuanya. Walaupun begitu, ada satu hal yang tidak diketahui oleh anak tersebut, yaitu ia bukanlah diadopsi, melainkan akan dibunuh untuk dijadikan makanan bagi para monster. Tentu saja hal ini juga tidak diketahui oleh anak-anak lainnya, termasuk Emma sekalipun. Seperti biasanya, setiap tahun panti asuhan dan anak-anak lainnya akan mengadakan acara perpisahan untuk anak yang akan diadopsi tersebut. Saat menyambut kepergian anak tersebut, Emma mengikuti secara diam-diam untuk menyampaikan perpisahannya untuk yang terakhir kali, karena ia tidak akan dapat melihat saudarinya itu lagi. Ketika sudah sampai pada perbatasan panti asuhan ini dengan dunia luar, Emma tidak melihat adanya keluarga yang akan mengadopsi saudarinya tersebut. Suasananya sangatlah tenang. Tidak ada apa-apa selain satu truk saja. Emma pun menjadi penasaran dan melihat truk tersebut. Tetapi betapa terkejutnya Emma bahwa truk tersebut berisikan saudari perempuannya yang seharusnya diadopsi oleh suatu keluarga malah telah meninggal. Dengan darahnya sudah dihisap kering. Kejadian horor ini pun membuat Emma menjadi shock karena ia tidak menyangka bahwa saudari perempuannya akan meninggal begitu saja. Tidak lama kemudian, Emma mendengar ada suara jejak kaki yang mendekat, dan Emma pun dengan cepat bersembunyi. Betapa terkejutnya Emma bahwa suara jejak kaki tersebut bukanlah suara yang dibuat dari seorang manusia, melainkan seorang monster yang mengerikan. Emma yang masih bersembunyi tersebut memiliki kesempatan untuk mendengarkan perbincangan para monster tersebut dan mempelajari apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa saudari perempuannya harus meninggal? Setelah mempelajari kebenaran tentang panti asuhan ini melalui perbincangan para monster tersebut, Emma shock karena selama ini panti asuhan tersebut bukanlah seperti yang ia kira. Dan panti asuhan ini hanyalah sebuah peternakan dengan tujuan menghasilkan stok daging manusia yang akan dimakan para monster pada akhirnya. Dengan kebenaran yang ia hadapi, Emma pun menjadi sadar bahwa satu-satunya cara untuk dapat bertahan hidup
adalah pergi meninggalkan panti asuhan ini, yang seharusnya tidak bisa dilakukan karena terdapat pengawasan yang sangat ketat. Tetapi hal itu tidak akan menghentikan Emma untuk bertahan hidup agar tidak dijadikan makanan bagi para monster mengerikan ini dan pergi ke dunia luar untuk mencari kebebasan.